Para santri sekalian, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, yang paling pantas kita ucapkan pagi hari ini karena banyak nikmat yang diberikan kepada kita, bil khusus santri Hikmatus Syarif. Jadi Tuan Guru Bajang itu hanya berkenan hadir secara langsung di dua tempat. Pertama di Pancor, kedua di Salut. Itu artinya Salut itu istimewa di hati Tuan Guru Bajang. Makanya dulu juga beliau pernah sampaikan, Hikmatus Syarif selalu di hati tiang. Nah, itu kata beliau. Nah, maka karena kita istimewa di hati orang yang istimewa, karena Hikmatus Syarif ini istimewa di hati orang yang alim, orang yang mulia, orang yang hebat seperti beliau, maka kita juga harus memantaskan diri kita untuk diistimewakan. Karena kita istimewa di hati orang baik, di hati orang soleh, maka kita juga harus memantaskan diri kita untuk diistimewakan. Jangan sampai orang soleh mengistimewakan kita, tetapi kita tidak membuat diri kita menjadi orang yang istimewa. Kalau di hati saya sudah keruan, kalian itu istimewa, ya. Tapi saya orang biasa saja, hanya pembina kalian. Tetapi kalau orang seperti beliau, orang yang kelas ilmunya sudah luar biasa tinggi, kelas kealiman beliau, kewaraan beliau, ya, kelas apalagi, pokoknya istimewa lah beliau itu cinta kepada kita Hikmatus Syarif. Ada apa dengan Hikmatus Syarif? Ada rahasia yang ada di Hikmatus Syarif. Siapa? Apa rahasia itu? Ya kita ini, adik-adik sekalian. Rahasianya ada pada diri kita masing-masing. Nah, itu semua berkah al-maghfur lahu Bapak Tuan Guru. Nah, maka seperti pesan beliau kemarin, orang-orang yang banyak berjasa kepada kita, termasuk bil khusus beliau ini, mari kita sering-sering doakan, ya, sering-sering doakan. Ketika kita istimewa di hati orang baik, maka itu ada keistimewaan yang ada pada diri kita. Nah, kan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu disebutkan, kalau kita cinta kepada guru itu bagus, luar biasa, ya. Murid cinta kepada guru itu sesuatu yang lumrah, yang biasa. Malah kalau murid tidak cinta kepada guru itu musibah, itu musibah bagi murid itu sendiri. Yang lebih luar biasa lagi ketika kita berada di hati guru kita. Kita cinta kepada Tuan Guru Bajang, cinta kita semua. Tetapi lain ceritanya kalau beliau yang cinta kepada kita. Murid cinta kepada guru, wajar. Tetapi kalau guru itu cinta kepada murid-muridnya, itu yang luar biasa. Ya, di hati kita ada orang alim, orang soleh. Tetapi kalau kita berada di hati orang alim, orang soleh, maka pasti ada sesuatu yang istimewa dengan orang tersebut. Nah, Hikmatus Syarif cinta kepada Tuan Guru Bajang. Ternyata di sisi lain Tuan Guru Bajang juga mengatakan Hikmatus Syarif di hati beliau. Itu artinya ada keistimewaan di Hikmatus Syarif. Nah, bagaimana cara kita dapatkan keistimewaan itu adik-adik sekalian? Mau tahu enggak caranya? Mau tahu? Tanpa saya kasih tahu kalian sudah lakukan semuanya. Ya. Semua kegiatan-kegiatan di Hikmatus Syarif ini yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru, itulah yang membuat istimewa Hikmatus Syarif itu. Ya, pertama dari sisi kegiatan kita di Hikmatus Syarif ini 24 jam, dari jam 4, jam 3 kita sudah mulai beribadah, mulai mengaji sampai tengah malam. Itu yang pertama kalau dari sisi kegiatannya. Kedua, dari sisi silsilahnya, sanadnya. Hikmatus Syarif ini jelas sambungannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa? Maulana Syekh pernah mengatakan seperti ini, adik-adik sekalian. Aku, kata beliau, ya, sambungan atau urutan atau sanad keilmuanku bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada urutan ke-24. Maulana Syekh urutan ke-24. Nyambung ilmu sampai Rasulullah. Beliau ngaji kepada Syekh Hasan Al-Mashhad. Syekh Hasan Al-Mashhad ngaji kepada guru beliau, pada guru, kepada tabi'in, pada sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Maulana Syekh melanjutkan, siapa yang mengaji kepadaku, siapa yang belajar kepadaku, maka otomatis dia urutannya ke-25. Ilmunya, sanadnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hikmatus syarif ini adik-adik sekalian. Kalau Tuan Guru sudah jelas, beliau berguru kepada Maulana Syekh, berarti beliau urutan ke 25, nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga bukan hanya mengaji dari Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru, kita mengaji dari Tuan Guru Bajang, urutan ke 25 juga. Kita mengaji kepada Tuan Guru Muhsan Yunus, urutan ke 25 juga. Kita mengaji kepada guru-guru kita yang di sini. Ada Ustadz Humaidi, ya, ada Ustadz Turmuzi, ada Ustadz kita yang lain. Semua pernah mengaji kepada Maulana Syekh. Beliau itu urutan ke 25. Nah, orang yang mengaji kepada Maulana Syekh, kita mengaji kepada Tuan Guru, kita mengaji kepada guru-guru kita, maka otomatis sanad silsilah keilmuan kita di pesantren ini ada pada urutan ke 26. Laulas sanadu laqala man syaa bima syaa, katanya. Andai kata tidak ada sanad, maka orang itu akan bebas bicara seperti apapun. Tetapi kalau santri hikmatus syarif ceramah, pidato, maka sudah keruan sanadnya. Apa yang dibicarakan itu betul pernah disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Dari sanad. Dari siapa kita mengaji? Dari siapa kita belajar? Dari guru-guru kita. Nah, maka itu saya ingin ingatkan kepada kita semua, ya, kelas 1, 2, 4, 5. Kita itu salah satu yang istimewakan yang tadi. Sanad ilmu kita melalui Tuan Guru, melalui Maulana Syekh itu nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kelas 1 kalian semuanya istimewa. Kelas 2 juga istimewa. Demikian juga dengan yang aliyah. Semuanya memiliki keistimewaan. Kenapa istimewa? Karena kita adalah muridnya Bapak Tuan Guru. Syukur makanya kita menjadi murid beliau. Maka saya ingatkan, pernah saya sampaikan di aliyah juga, jangan sampai santri menjadi orang yang pertama kali mencoreng nama pondok. Jangan sampai santri yang pertama kali menjadi orang yang mencoreng nama Al-Maghfurullahu Bapak Tuan Guru. Kita tahu bagaimana perjuangan beliau memperjuangkan hikmatus syarif ini sehingga besar seperti ini, ya, sehingga bisa kita seperti saat ini. Kalau dulu bedek awalnya, siapa sangka dari bangunan bedek itu lahir gedung baru. Kita lihat sekarang seperti ini, ya. Nah, ini itu pesan saya kepada kalian, jangan menjadi santri yang mencoreng nama baik pondok, ya. Semuanya ini saya pesankan, sanawiyah, aliyah, sadar kalau kita ini adalah muridnya Tuan Guru. Hadirkan nanti kalau kamu melakukan sesuatu, misalnya kira-kira ridho enggak Tuan Guru kepada saya kalau saya kerjakan ini. Kira-kira kalau saya kerjakan ini, nama baik pondok, nama baik Tuan Guru terjaga atau enggak dengan perbuatan saya ini. Maka kalau itu sekiranya akan mencoreng nama pondok, terlebih khusus lagi nama beliau, jangan sekali-kali dilakukan. Kenapa? Kita khawatir keberkahannya hilang. Berkah umur, berkah hidup, berkah rezeki semuanya hilang kalau kita kalau pakai bahasa yang agak keras itu, kalau kita durhaka kepada guru kita, hilang semua berkah. Adarru syai'in 'alal muridi taghayyuru qalbi syaikhihi alaihi walau ijtama'a ulama'ul masyariqi wal magharibi
ala islahiha la yastati'u illa ayyarda anhu syaikhuhu, katanya. Jadi musibah yang paling besar bagi seorang murid itu adalah ketika murid itu melukai, merusak hati gurunya. Andai kata setelah dia melukai hati gurunya, dia datangkan seluruh ulama dari timur sampai barat kumpul, minta supaya hidupnya diperbaiki, la yastati'u, tidak akan bisa, mereka tidak akan mampu para ulama itu, kecuali satu syarat, illa ayyarda anhu syaikhuhu, kecuali guru kita itu ridho kepada kita. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang membuat tuan guru ridho, tuan guru tidak ridho, bagaimana cara kita minta ridho beliau? Bisa atau tidak? Beliau sudah tidak ada. Bisa atau tidak? Bisa, ya, bisa. Bagaimana caranya? Ya, kembali lagi ke Hikmatus Syarif, kembali lagi ke jalannya Hikmatus Syarif. Karena Hikmatus Syarif punya jalan, ikuti jalan itu. Hikmatus Syarif punya jalan yang diasas, yang dibangun oleh Al-Maghfuru lahu, Bapak Tuan Guru. Ikuti jalan tersebut. Nah, kalau kamu kembali, sekalipun pernah mungkin membuat beliau tidak ridho dengan perbuatan-perbuatan kita, ikuti jalan Hikmatus Syarif, insya Allah akan diridhoi. Jelas ya? Adik-adik sekalian, insya Allah andai kata beliau masih hidup, bangga sekali beliau melihat kalian-kalian. Bangga karena keistiqomahan kalian berada di jalan Hikmatus Syarif. Karena kalian istiqomah berada pada apa yang diajarkan oleh Hikmatus Syarif, itu yang akan membuat beliau ridho. Nah, kalau sudah guru kita ridho, ya, kalau bahasa jamak-jamaknya itu, kalau guru kita sudah ridho kepada kita, molah tetama surga. Karena murid itu salah satu wasilahnya untuk bisa masuk ke surga, itu adalah keridhoan gurunya. Kalau kita sebagai anak, wasilah kita untuk bisa masuk surga itu adalah keridhoan orang tua kita. Nah, kalau sebagai murid, wasilah kita untuk masuk surga itu adalah ridhonya guru kita. Jelas ya?